bengek banget nih. Gue kesel. Gue tuh yang seru nih sekarang dia tuh paling senang menggunakan kata mangkrak. Oh iya, ini luar biasa. Iya, Itu kan? sebuah kata yang sering didengar tuh dulunya. Dulu tuh Sekarang memang agak telat kan, kalau mikir agak telat kan. Oh Jadi iya, dulu kan iya, udah- iya, iya. Itu di awal pemerintahan Pak Jokowi kan ngetren banget itu kan. Iya. Yang kemarin mangkrak, baru kepikiran 5 tahun kemudian. baru sekarang dia. Baru sekarang. Memang cirinya gitu Iya, ya? cirinya agak emang telat salah ya? satu cirinya salah satu cirinya orang yang sering pakai baju biru adalah agak telat. agak telat kalau mikir Ini tuh. kalau anak sekolah dihukum dulu nih. Wah, Suruh diri terus di depan kelas. nggak mungkin. Kenapa? Dia nggak masuk, telat. Mau dihukum orangnya nggak ada. Ini omongannya nih, Aha, aha. Ibas nih. Iya. Ibas ya, dia udah punya ponakan kan. Iya, sebagai iya, Om. iya, iya. Ini ngomong-ngomongnya agak nggak nyelekit nih. Lu bisa nggak jelasin? Ini karena Tempo aja lagi goreng nih bro. Oh iya. Jokowi plan terhadap proyek apa Kereta namanya? cepat. Kereta cepat. Oh. Orang minggirnya lambat kok suruh mikirin kereta cepat ya nggak bisa. Kesusul. Kesusul terus. Lu bisa jelasin nggak? Kan dulu ini setahu gue ini kan programnya bapaknya dia nih. Dari zaman Pak SBY Iya. memang sudah ada rencana mau bikin kereta cepat. Nah, waktu itu aja rencananya aja mangkrak. Baru rencana udah mangkrak. Iya. Nah, diterusin sama Pak Jokowi. Dieksekusi kan? Dieksekusi. Sebetulnya dulu tuh kan gara-gara kan kerjasamanya sama Jepang. Jepang yang bikin studi kelayakan Oh, apa-apa. iya. Tapi Jepang kasih syarat. Nanti kalau kereta cepat itu rugi, pemerintah yang tanggung ya. Oh, Jepang kan Gitu. pengalamannya sudah Iya. Shinkansen. Wih. Pokoknya kalau rugi Jokowi nggak mau. Oh, jadi ada syarat dari Jepang ya, nah, kalau proyek rugi, kereta cepat ini rugi, lu nanggung ya? Lo nanggung. Pak Jokowi nggak mau. nggak mau. Enggak dong. Ini bisnis dong. Masa jangan lo bisnis nggak mau rugi? Oh, iya. Ya, gitu loh. Akhirnya dibikin tuh skema. Udah gimana kalau Jepang nggak mau? Ada nggak yang mau? Mau nih masuk investor dari Cina. Oh, tapi soal kerugian ditanggung? Oh enggak. Oh, dia mau. Syarat itu berani? Kan gini, dalam usaha kan yang namanya kerugian ya pengusaha dong. Cengli lah. Cengli. Jadi Cengli. negara nggak dibebanin. Oh iya, karena memang budaya di Cina seperti itu ya. Jadi Iya, negara nggak usah cengli. ikut-ikutan. Ya, negara Oh, nggak dibebanin. Jadi dibikin tuh itu perusahaan baru. Oh, oke. Sahamnya 60% punya BUMN, 60% punya perusahaan Cina. 40% perusahaan Cina, Iya. 60 BUMN kita. masih mayoritas kita. Masih mayoritas kita. Nah, persoalannya kan karena kita sahamnya kayak gitu, kita harus store. Oh iya dong, setor dong. BUMN harus setor modal. Oh iya, namanya kita bikin perusahaan baru, Heeh. lo enak aja nggak store gitu loh. Perusahaan Cina 40% setor, Store, sekian. kan misalnya kebutuhan modal dasarnya 20 triliun. Heeh, bagi dua lah, sesuai BUMN, dengan perusahaan Cina store 8 triliun sekian, BUMN mesti store 11 triliun sekian. sekian. Oh iya, Ya, setor. Ya store, tapi ternyata BUMN kita uangnya kurang. Oh, Ya karena COVID juga. Covid dan lain-lain uangnya kurang. Karena uangnya kurang, ini kan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Bapaknya nih. Iya, pemiliknya elu. Oh iya. Gitu loh, negara nih pemiliknya. Negara. Terus karena uangnya kurang, gue janji nih mau store modal tapi duit gue kurang. Udah gue tambahin modalnya. Karena lihat situasi juga. Lihat situasi. Situasi seperti ini. Ya, Oh, turun tangan. Turun tangan pemerintah. Gue tambahin modalnya lewat APBN. Oh, itu Gitu yang loh. banyak diprotes. Iya, dia bilang, wow ini harus diaudit menyeluruh, ini pakai uang APBN. Enggak, uang APBN itu bukan dipakai buat pembangunan. Beda, uang APBN dipakai buat Penyertaan perusahaan modal. penyertaan modal. Kalau penyertaan modal kan berarti asetnya naik. Iya. Ini kita asetnya kok naik. jadi nggak lucu ya? Serius? Maksudnya gini, ini kan uang negara untuk penyertaan modal. Penyertaan seperti- modal. Kayak gitu dinyinyirin. Nyinyirin itu kalau uang negara buat balapan nggak jelas. Nah itu dia ya. Dinyinyirin. Ini udah penyertaan modal, jadi kita tetap punya 60%. Oh, tetap Nah, mayoritas. dari mana tuh bangun kereta cepat? Kan ini perusahaan. Gua minum gini, enggak juga. Terus. Ini perusahaan. Ah. Mereka minta pinjaman dari bank. Oke. Biar hitung-hitungannya rasional deh. Lo jangan Masuk boros, akal. boros, masuk akal. Pinjaman dari bank misalnya 100 triliun untuk bangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya nanti sampai Jakarta-Surabaya. Gitu. Itu baru keren. Iya. Gua pesen lewat Pacitan. Lo bayangin lo kalau kereta cepat, lo baru beli tiket, udah sampai Bandung, Bro. Wah, itu saking cepetnya, Bro. Itu gua nggak ngeri, Bro. Gua baru ngerencanain liburan, Oh. tahu-tahu udah pulang ke rumah lagi. Saking cepetnya. Kereta cepet itu. Nggak sempet liburan. Nggak sempet liburan. Tahu-tahu udah balik. Baju udah kotor. Kapan liburannya? Makanya itu saking cepetnya itu. Kereta cepet. Iya kan? Itu kan nanti ekonomi Jakarta sama ekonomi Bandung karena cepet ini kan jadi bersatu kan.
Jawa Barat, DKI iya. bisa kemudian perekonomian tumbuh bareng. Makanya ketika Ibas ngomong gini kan dia komisi 6 kalau nggak salah, komisi yang ngurus soal BUMN. Dia ngomong gini, diledekin sama Andre. Oh, Andre Rossi. Oh, Rosiade. Dia bilang bahwa Ibas sih jarang ikut-ikut rapat. Itu udah dibahas kan. Oh iya. Muka gile ini ternyata bolos mulu. Jadi kalau soal audit, Sebentar bro, dia bukan bolos seperti yang gue bilang di awal kenapa? tadi. Emang Telat. Oh. Dia tuh sebenarnya setiap hari datang, cuma suasana udah datang tutup. perhatiin. Enggak. Apaan? Sampai depan pintu udah tutup, udah pada pulang. Telat. Oh iya. Dia pulang lagi, sampai rumah udah tutup pintu juga, udah malam. Dia selama ini cuma di jalan bro, hidupnya. Oh gitu. Gara-gara telat. Ini nih isunya loh ya. Pernah dia kan datang. Mau kemana? Om. Oh. DPR. Woi. Telat Om. No. Balik lagi pulang. Bola. Ya kan? Heeh. Mau mana Om? DPR. Udah telat Om. Gitu. Balik lagi pulang. Pas sekalinya rapi-rapi pagi-pagi dia jalan. Wah, saya takutnya telat. Udah rapi semua. Mau mana Om? Ke DPR. Hari Minggu. Nggak jadi. Pantesan lowong. Hari Minggu. Sekalinya tepat waktu bro. Dia udah sampai DPR. Tepat waktu on time, jam kerja. Waktu itu belum pemilu, dia belum jadi anggota dewan. Terlalu cepat waktu itu. Cepet. Iya. Kecepatan. Waktu itu dapat barang bagus, jadi set langsung sampai. Memang ada dua promosi kalau nggak telat kecepatan. Iya, ini cuma on time-nya dia tuh seperti itu. Makanya waktu Andre Rosiade bilang ini sudah dibahas, dia baru tahu itu masalahnya. Iya. Nah dia yang paling lucu ini kan dia bilang itu harus diaudit. Iya memang. Dan sudah dimintakan oleh DPR kepada pemerintah dan pemerintah meminta pada BPK untuk diaudit. Jadi itu udah dibahas. Telat clear. lagi. Telat lagi. Nah itu dia bro, makanya aduh kasihan ini. Mbok ini dikasih tahu schedule jam kerja DPR tuh jam sekian Itu yang sampai salah jam fraksinya sekian. kali ya. Fraksinya kasih tahu lah. Kan orang nggak ngerti gini ya. Yang dikasih salah tahu. yang ngasih itu. Jabatan. Yang ngasih mandat kayaknya. Iya. Kan harusnya kalau telat-telat gitu nggak cocok jadi anggota DPR. Kalau telat kan bahaya bro. Bahaya. Karena sudah tanggung jawab. Iya, Udah apalagi telat kalau berapa bulan nah, gitu kan. apalagi kalau dia ini hamil di luar di luar rumah. Ya karena cowok kan hamil di luar rumah. Ini maksud gua. Statement Ibas belakangan ini kan kritis. Oh iya sangat kritis dia. Karena dia mungkin mau dianggap sebagai seorang pembesar. Elit partai kok omongannya nggak jelas. Hai rakyatku. Waduh. Dia pengen ngubah image. Dia harus kritis. Pokoknya ini harus diaudit. Udah dibahas dokter. Oh dokter ya. Hati-hati. Telat tapi. Itu juga wisudanya sendirian kan lo lihat kan? Yang lain udah. Udah selesai. Itu telat juga. Baru datang. Itu telat juga. Dia pas wisuda nggak pakai toga. Lo pakai apa dia? Telat. Telat juga. Telat dibikin. Yang lainnya dikalungin apa tuh? Iya pakai di ini toga. kan toganya. Udah sempat mau dikalungin celurit cuman nggak jadi. Kita kenapa gibain dia? Iya enggak, dia kan anggota dewan, tapi udah, wajar. Kita bahas lagi yang lebih detail soal Ibas sebentar lagi. Oke. Tadi lu ngomongin soal Kereta yang cepat. namanya kereta cepat. Ini jalan tol juga banyak yang ngebully tuh. Ngebully karena nggak ngerti. Iya kan gini deh. Tahu kan jalan tol Iya, Cilincing? Cilincing itu ya, jalan tol Cilincing Cibitung. Kan katanya itu biaya pembangunannya itu 10 triliun. Oh. Terus ini ada pengelolanya kan, pengelolanya itu Waskita sama akses pelabuhan kalau nggak salah. Itu berdua tuh ngelola tuh ya? Ngelola, jadi dia ngelola nanti orang bayar duitnya ke dia gitu kan. Kan wajar kan, Iya. lo bangun kos-kosan, lo yang ngelola kos-kosannya. Iya, sebagian untuk negara juga, Iya. pajak semua. Oke. Terus dan Aman dong? Aman, nggak ada masalah. Waskita nyetor modal 1,8 triliun. Oh iya. Untuk dia sebagai pemodal Tetap kan. mayoritas kan? Terus ya, temennya nih pasti akses pelabuhan store 1,4 triliun Oh lah. iya. Ketika jalan udah jalan, Waskita bilang, gue jual saham gua dong. Biasa, bisnis. Bisnis. Perusahaan biasa. Yang begitu. dijual bukan jalan tolnya, sahamnya Sahamnya. Waskita. Oh. Tadinya dia store 1,8, dijual 2,4. Untung dong. Untung 600 miliar. Oh, oke. Iya dong. Aman. Aman. Orang-orang yang kok gila bangun jalan tol 10 triliun dijual Dijual cuma
2,4. Oh iya, enggak. Ini loh. dia nih. Nah ini dia mikirnya. Kalau lu misalnya gini nih, gue punya duit. Ini juga direncana dari zaman SBY dibangun di Jokowi kan? Iya, kita dia punya duit kita cuma dikit. Katakanlah lo punya 200 juta, gue punya 200 juta. Gabungan nih. Iya. Yuk kita bikin kos-kosan. Jadi ya kos-kosan. Kan? Jadi, tapi kurang duitnya. Kita pinjam sama bank. Bank ya siap kan? ngasih pinjaman. Lo punya 50%, gue punya 50%. Kos-kosan jadi ada orang kos di situ, cakep-cakep. Ya kan laku dong. Iya, laku. Gua, terus orang bayar kos kan ke kita. Ya bayar kos, terus gue bagi 2. Lo gitu. bayar kos, kita kan saham bagi 2. Gue nggak punya duit, gue butuh duit nih. Gue jual sahamnya. Jo, lo bayarin dong. Tapi jangan 200 juta. Oh iya, tinggi. Ya dong, udah lebih tinggi dong karena udah jadi. Nih bayarin 250 juta. 250 juta Gue dapat bayar. untung dong. Iya. Dapat untung 50 juta dari yang awal. Lo yang kelola kos-kosan itu sekarang. Kos-kosan tetap jalan. Tetap jalan. Tetap ngasilin duit. Tetap ngasilin duit. Yang dijual saham gue. Oh, ini yang orang nggak ngerti. Gitu. Sangkain jalan tol itu dijual bangun 10 triliun, dijual cuma 2 sekian. Iya, yang dijual bukan triliun. Pengelolaannya yang dijual. Lain kali waskita tuh jangan jualan ini, jangan cuman jangan bisa jual saham, dia juga jual otak. Jadi biar yang kritik-kritik itu pada ngerti. Nah, itu dia enggak biasa, dia kayaknya inilah biasa jualan pisang goreng. Gua itu. Jadi cara berpikirnya kelasnya itu. Tapi dia juga marah. Kenapa? Ingat nggak apa itu smelter? Oh. Zaman SBY kan berintahin tuh bikin smelter kalau nggak salah. Oh ya, Freeport. Masa bikin smelter aja nggak bisa? Gimana bikin 2 hektar? Terus meter ya? Ya, ini jadi gini. Kan waktu zaman Pak SBY sudah ada Undang-Undang Minerba. Salah satu klausulnya kita tidak boleh lagi mengekspor tambang mentah. Mentah-mentah diekspor nggak boleh. Iya. Harus ada nilai tambahnya lah. Nilai tambah. Jadi lo diambil, tuh tambang ditambang, jangan diekspor gitu dong. Lo olah dulu. Iya. Karena kalau mentahnya itu murah. Tembaga campur emas dianggap tembaga gitu. Iya, jadi murah dan kita nggak punya nilai tambah kan. Kalau ada smelter berarti diolah jadi bahan setengah jadi. Harganya lebih mahal. Yang punya smelternya kita ada tenaga kerja. Terserap. Dampak ekonominya bagus buat kita. Itu smelter katanya baru dibangun aja udah menyerap 40.000 orang. Baru dibangun. Itu zamannya Pak Jokowi. Lo tahu nggak pada saat dibangun smelter, kan berarti kita nggak boleh lagi mengekspor barang mentah. Oh, mentah-mentah nggak boleh. Harus sudah ada nilai tambahnya. Ya, nikel mentah nggak boleh. Eropa protes. Ini Indonesia gimana? Tadinya kita dapat nikel mentah untuk pabriknya dia. Sekarang mateng. Ya sekarang udah mateng. Mereka protes. Kenapa? Karena keuntungannya dipangkas. Mendingan untung buat Indonesia dong, ketimbang buat Eropa. Itu arogannya Eropa begitu. Orang jualan diatur. Lo kata Jokowi apa? Apa? Udah biarin aja dia protes. Nikel kita, iya. Apa punya kita, siapkan lawyer-lawyer terbaik. Luar biasa. Itu baru namanya pimpinan. Gua denger kayak gitu bangga jadi orang Indonesia, bro. Kita nggak tunduk sama bule-bule itu. Ada yang tunduk sama bule loh. Nggak ada, minta bayaran dikasih, balapan. Nggak, itu juga tunduk sama bule itu. Oh iya. Itu kan beda banget kan. Dia ketemu bule tuh minder. Oh iya. Kalau ini kan beda Pak Jokowi. Iya, dikelecehin pasti. Kalau Pak Jokowi kan, nggak apa-apa, nggak kita jual, siapkan lawyer terbaik. Kalau ini kebalik ini. Iya. Harus balapan, saya siapkan hidangan terbaik. Iya. Ya, bule-bule tuh harus dijamu. Jamu. Datang ke sini semua, dikasih jamu. Cari rapet. Iya, bisa balapan nggak bisa kentut, lu gila. Cari rapet. Ini dia namanya seorang pimpinan. Iya. Maka dia bisa ngambil sikap. Ini juga pimpinan. Iya. Minimal di keluarganya. Dia bisa ngambil sikap. Mengambil sikap, bisa memprotes walaupun telat. Tapi minimal kan di catatan sejarah dia sudah protes. Karena kalau googling nama dia, tuh lihat saya protes. Iya. Pepo, lihat saya protes. Bapak senang sekali. Kamu protes setelah 5 bulan terjadi. Ya kan? Semua yang diprotes kan sebenarnya sudah dibahas. Ya. Dia ingin memindahkan kata mangkrak itu ke Pak Jokowi. Sehingga bukan SBY yang dikenal dengan mangkrak, tapi Jokowi menurut dia. Tapi persoalannya belum ada. Belum ada yang mangkrak. Semua masih jalan. Kan yang mangkrak dia sendiri. Yang lain udah jalan, dia masih di rumah.
Lu mangkrak di situ ngapain kan gitu kan? Iya. Kalau Pak SBY kan jelas tuh ada simbol mangkraknya. Oh iya. Kan apa Hambalang kan? Dan itu kan abadi. Iya. Kecuali dirobohkan gitu. Maka itu jangan dirobohkan biar jangan dong, biar itu jadi momen jadi contoh monumen. anak cucu kita. Anak cucu kita. Jadi ketika anak kita nanya, apa sih Pak artinya bisa ngomong nggak bisa kerja? Itu. Itu dia, benar. Atau ada orang nanya, apa sih artinya menghambur-hamburkan uang rakyat nggak ada gunanya? Itu. Iya benar. Jadi, apa sih artinya korupsi terstruktur? Iya tuh. Jadi kan kelihatan kan? Apa sih artinya bareng-bareng bikin partai, abis itu bareng-bareng ngerampok uang negara? Itu. Iya benar. Kan gitu. Iya. Jadi ini jangan biarin aja. Harusnya kita usulin sama KPK. KPK itu kalau mau bikin pendidikan anti korupsi, lokasinya di sana. Anak-anak gitu ya kan KPK suka bikin gitu ya. Anak SMP, SMA itu bikin tur. Rame-rame Tur. dari KPK ini loh akibatnya. Dimulai anak-anak kumpul dulu ya, di depan. Kumpul di KPK kan. Ayo kita berangkat. Yuk kita berangkat. Lalu sampailah sampai ke Hambalang. Ke Hambalang. Di halaman itu. Iya. Ya, langsung si biasanya itu instrukturnya ya. Iya. Kakak pembinanya. Anak-anak, adik-adikku sekalian, ini Kakak Jo. Hari ini materinya adalah contoh-contoh pembangunan bila diselimuti dengan korupsi. Iya gitu benar. Ini di belakang kakak, itu kan, serem lah. Serem, gelap, diselimuti dengan jaring laba-laba. Iya. Terus banyak ada kelelawar lewat. Burung gagak. Kak, di belakang itu apa Kak? Ini adalah contoh kemangkrakan. Iya. Makanya jangan dihancuri. Tapi itu kan mesti pakai di style kan. Iya. Anak-anak diem kan, suara. Dan ada contoh proyek Hambalang yang bentuk kecil. Miniatur oleh-oleh. Jadi mereka pulang bawa. Iya benar. Miniatur akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Benar. Terus nanti bikin kaos. Oh iya, kaos Hambalang, Candi Hambalang. Iya kan. Terus ada paket-paket liburan. Iya benar. Turis yang datang ke Indonesia, ke Jakarta atau sekitarnya dibawa ke situ. Iya kan? benar. Atau sebelahnya akan tumbuh ekonomi UKM kan? Iya. Ada penginapan kecil di situ. Iya. Ada Hambalang Paradise namanya. Itu cocok buat PNS. Calon-calon PNS. Oh iya. Iya dong. Liburannya ke situ. Jadi ketika calon PNS baru diterima, baru dilantik sudah dibawa ke situ. Iya, inilah. Iya. Berapa kerugian negara gara-gara mismanagement. Iya. Dan gak punya otak. Iya, Hambalang.